sebuah motor favorit babak-babak dan para uhti yang katanya aman tapi malah begini. Dan kalau motor kalian tidak mau dicuri, silakan pilih motor lele dari Suzuki. Beberapa waktu lalu sempat viral pencurian Honda PCX yang dengan mudahnya maling membobol kunci motor tersebut, bahkan seperti memiliki kunci cadangannya. Padahal dari keterangan sang pemilik, semua kunci masih di tangan dan ID tag juga masih tersegel rapi. Selain Honda PCX, ada juga Honda Stylo yang dalam posisi dikunci stang, yang berarti knob sudah benar-benar off, tetapi cuma didorong pakai kaki langsung bisa dibawa kabur dengan mudah. Kilas nyok, kilas. Yang kemarin di Permata kan kilas juga, dia bisikin tuh temennya tuh. Nah, apakah semudah itu membobol kunci keyless motor Honda? Dan apa penyebabnya? Serta bagaimana menghindarinya? Mari kita bahas di video ini. Sebuah motor canggih yang sekarang sedang digemari. Motor kerupuk yang banyak masalah di sana-sini, tetapi tetap laris karena lekukan desainnya berani. Walaupun katanya sudah sangat safety, tetapi malah dengan mudahnya dicuri. Teknologi keyless entry atau smart key system kini sudah menjadi standar pada beberapa motor keluaran terbaru. Hilangnya lubang kunci konvensional diklaim mampu meminimalisir aksi pencurian menggunakan kunci T. Namun, kita harus sadar bahwa makin kesini, komplotan pencuri juga makin melek teknologi. Hadirnya sistem keamanan baru justru memicu mereka untuk terus mencari celah atau bug pada sistem tersebut. Dan tak jarang mereka juga beralih menggunakan strategi social engineering atau memanfaatkan kelengahan korbannya. Nah, bagaimana cara maling mengakali sistem keyless ini? Berbeda dengan maling konvensional yang mengandalkan tenaga fisik dan kunci besi, pencuri motor keyless modern menggunakan alat elektronik untuk memanipulasi sinyal radio. Seperti relay attack atau serangan estafet. Ini adalah metode paling populer. Sistem keyless bekerja dengan memancarkan sinyal radio jarak pendek. Di sini pencuri menggunakan dua alat. Satu alat diletakkan dekat dengan remote, misalnya di depan pintu rumah, dan alat lainnya berada di dekat motor. Cara kerjanya adalah, alat pertama menangkap sinyal remote dan meneruskannya ke alat kedua. Dan sistem pada motor pun mengira remote asli berada tepat di sampingnya, sehingga kunci bisa terbuka dan mesin bisa dinyalakan. Yang kedua adalah signal jamming. Pencuri menggunakan alat jammer untuk mengganggu frekuensi radio. Saat kalian menjauh dari motor dan mengira motor sudah terkunci otomatis, nah alat ini memblokir sinyal perintah kunci tersebut. Akibatnya, motor tetap dalam kondisi tidak terlindungi tanpa kalian sadari. Selain itu, ada juga metode pemindaian atau cloning sinyal. Dengan alat tertentu, sinyal dari remote dapat ditangkap lalu disalin. Setelah kode tersebut berhasil ditiru, pencuri bisa membuka dan menyalakan motor seolah-olah menggunakan remote asli. Faktor lain yang sering memperbesar risiko pencurian adalah rasa aman berlebihan dari pemilik motor. Banyak orang menganggap motor keyless sudah pasti aman, sehingga tidak menambah pengamanan lain seperti kunci cakram. Padahal dalam praktiknya, keyless hanyalah satu lapisan keamanan tambahan, bukan sistem yang sepenuhnya kebal dari pencurian. Lalu, apakah keyless benar-benar aman atau malah sebaliknya? Sebenarnya kunci keyless jauh lebih aman dibanding kunci fisik karena tidak bisa dipaksa menggunakan kunci T. Namun kelemahannya, salah satunya terletak pada kecerobohan pengguna dan kemajuan alat peretas yang kini lebih terjangkau.
Iya, faktor lain yang membuat motor ini berpindah tangan adalah kelalaian. Mungkin kunci keyless memang sudah aman, tetapi kita sebagai pengguna juga tidak boleh lalai, sehingga membuat fitur yang sudah aman ini jadi tidak berguna. Seperti remote yang ditinggal di bagasi atau dashboard. Sebagian orang yang takut remote-nya jatuh kalau ditaruh di saku celana atau baju, biasanya remote ditaruh di bagasi atau dashboard motor. Hal ini memang aman untuk remote tersebut, karena risiko remote jatuh di jalan sangat sedikit, tetapi sangat tidak aman untuk motor kalian. Sinyal remote yang masih berada di area motor membuat sistem tetap aktif dan bisa dinyalakan oleh siapa saja, sehingga maling atau orang yang sedang duduk-duduk dan iseng memutar knob bisa menyalakan motor, sehingga orang yang awalnya tidak ada niat mencuri karena ada kesempatan mendadak jadi maling. Berikutnya, menyimpan ID tag sembarangan. Bagi orang awam mungkin gantungan ini seperti tidak berguna. Walaupun pada saat pembelian biasanya dijelaskan oleh sales, namun tidak semua sales menjelaskan. Atau bahkan mungkin pemilik juga tidak mendengarkan dan tidak peduli dengan penjelasan tersebut. Sehingga dengan sembarangan menaruh bahkan memberikan tag ini ke orang lain. Memberikan tag atau kode PIN darurat yang tergantung di gantungan kunci kepada orang lain sama saja memberikan akses penuh bagi mereka untuk meretas sistem keamanan motor kita secara manual. Pada akhirnya, teknologi keyless memang memberikan kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Namun, seperti teknologi lain, sistem ini tetap memiliki kelemahan jika berhadapan dengan orang yang memiliki alat dan pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu, penggunaan pengaman tambahan seperti kunci cakram, GPS, serta kebiasaan parkir yang aman tetap menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko pencurian motor. Dan jangan sembarangan meminjamkan motor kalian ke orang lain, apalagi orang yang baru kalian kenal. Walaupun motor kalian tidak dibawa kabur saat itu, bisa jadi kunci kalian sudah diduplikasi dan bakal dicuri kemudian hari. Nah, walaupun di kasus ini adalah motor Honda yang jadi target, tetapi bukan tidak mungkin motor-motor selain Honda juga bisa jadi korban. Karena sistem keyless ini memang cara kerjanya mirip-mirip. Nah, gimana menurut kalian? Lebih pilih motor dengan kunci keyless atau kunci konvensional? Dan adakah kemungkinan lain kenapa motor-motor ini bisa dengan mudahnya dicuri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sekian video ini, salah motor terlaris di muka bumi. Sebuah motor favorit babak-babak dan para uhti yang katanya aman tapi malah begini. Dan kalau motor kalian tidak mau dicuri, silakan pilih motor lele dari Suzuki.